Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah karuniakan, Allah berikan, Allah limpah ruahkan kepada kita. Kita dapat hadir di masjid yang sederhana ini, yang punya sejarah panjang dalam berdirinya pesantren Hidayatullah di Kuaro, dalam keadaan kita menundukkan hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir sujud bersimpuh di hadapannya, memberikan satu penegasan kepada Allah bahwa kita adalah makhluknya yang lemah, yang selalu berupaya untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kehidupan kita. Semoga kehadiran kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini sampai di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad yang tidak hanya bersolawat dengan lisan kita semata, mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad, tapi lebih daripada itu bagi kita sebagai seorang pengikut yang setia kepada Muhammad, bagaimana menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan keseharian kita. Karena apa toh hebatnya kita mampu berselawat 1 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, bahkan mungkin 1000 kali kalau kemudian nilai-nilai keimanan, tarbiyah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah dunia termasuk kita yang ada di Indonesia ini masih merasakan yang namanya pengaruh corona, pengaruh COVID-19, di mana segala aktivitas kita hari ini dibatasi, dikurangi, diadakan protokol, dikondisikan agar yang namanya COVID-19 itu tidak merajalela dan tidak menjangkiti semua umat manusia yang ada di dunia ini, termasuk kita yang ada di Indonesia, lebih spesifik kita yang ada di Kuaro ini. Yang mengherankan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kita berkonsentrasi menghadapi yang namanya virus corona, sebagian orang punya inisiatif, punya keinginan untuk kemudian merubah, mengusulkan adanya perubahan terhadap ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Mereka ingin untuk kemudian dilakukan satu perubahan, sehingga apa yang terjadi hari ini, umat Islam kemudian merespon apa yang menjadi usulan dan menjadi inisiatif dari sekelompok orang tersebut. Maka salah satu ormas besar yang juga merupakan ormas Islam tertua di negeri ini, yaitu Muhammadiyah, itu kemudian menyatakan sikap meminta kepada anggota dewan untuk menghentikan pembahasan yang namanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Karena menurut Muhammadiyah sudah tidak sejalan dengan semangat umat Islam. Begitu juga yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dalam jumpa persnya, beliau menyampaikan, meminta kepada DPR pusat menghentikan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena tidak sejalan dengan spirit umat Islam.
Karena salah satu yang ingin dihilangkan di dalam perubahan Pancasila tersebut adalah bagaimana menghilangkan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Atau kemudian usulannya, kalau pertama Pancasila itu diawali dengan ketuhanan, maka dia ingin diakhirkan, diletakkan pada sila yang kelima. Maka umat Islam merespon, bereaksi, termasuk Majelis Ulama Indonesia, kemudian memberikan respon agar ini dihentikan. Begitu juga dengan salah satu ormas Hidayatullah juga menyuarakan seperti itu, menyurati secara terbuka DPR pusat untuk menghentikan pembahasan tersebut. Persoalannya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan orang yang ingin merubah Pancasila ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang sudah dikorbankan, diputuskan para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh Islam kita di awal-awal kemerdekaan itu sudah cukup bagi Indonesia, khususnya kita sebagai umat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita sebagai seorang muslim, bagi kita sebagai seorang santri, kita yang sebagai seorang guru, kita yang sebagai pekerja, orang tua kan namanya dan sebagainya, mari kita lihat apa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu, kenapa harus dirubah. Supaya kita juga menjadi orang yang tidak taklid buta. Pokoknya tidak sesuai, kita tolak. Tidak sesuai keinginan kita tolak tanpa kita pernah mempelajari dan memahaminya. Dan itulah yang terjadi kepada umat Islam kebanyakan di Indonesia ini. Hafal dia Pancasila tapi dia tidak tahu apa isinya, apa maknanya, apa tafsirnya, untuk apa ini dibuat oleh para ulama kita dan tokoh-tokoh kemerdekaan kita. Masya Allah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dari sila yang pertama, ideologi negeri ini mencantumkan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ada konsep ketuhanan. Maka kalau ada orang yang beragama, tidak akan mungkin menghilangkan konsep ketuhanan. Karena hanya di dalam agama lah ada pembicaraan tentang ketuhanan. Mau agama Islam bicara tentang ketuhanan, mau agama Nasrani, Kristen bicara tentang ketuhanan, mau agama Katolik, mau agama Buddha dan yang lainnya, semua bicara tentang konsep ketuhanan. Maka kita bisa mengambil satu kesimpulan, hanya orang-orang yang tidak beragama, tidak punya paham agama, yang ingin menghilangkan nilai-nilai ketuhanan di dalam ideologi negaranya tersebut. Silakan Anda simpulkan sendiri, kira-kira orang seperti apa, tipenya seperti apa yang ingin merusak bagaimana nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam Pancasila tersebut. Maka Menteri Pertahanan di tahun 2019 itu mengatakan kalau ada yang ingin merusak ideologi ini, dia adalah pengkhianat bangsa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita refleksikan hal ini di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sila ini menurut pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketuhanan yang Maha Esa diletakkan pada poin pertama, itu menjadi bingkai bagi sila-sila selanjutnya. Sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Tidak ada artinya kalau tidak dibingkai dengan yang namanya ketuhanan. Karena apapun yang kita kerjakan itu harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membingkai semua pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa. Mari kita lihat di dalam Islam. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Al-Alaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah menurunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu berfungsi menjadi petunjuk bagi manusia,
Artinya manusia ini kalau ingin selamat dunia dan akhirat, maka ikutilah petunjuk Al-Quran itu, khususnya kita sebagai orang muslim. Dan apa yang pertama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Pertama-pertama dikenalkan oleh Allah adalah dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Untuk membingkai petunjuk yang besar ini, Al-Quran yang 30 juz ini dimulai dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada artinya aturan tentang keadilan di ayat-ayat selanjutnya, aturan tentang ekonomi di ayat-ayat berikutnya, aturan tentang pernikahan, piutang dan yang lainnya, kalau semuanya tidak dibingkai dengan Bismi Rabbik, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat relevan ayat atau sila yang pertama ini dengan kondisi kita sebagai seorang muslim. Dan yang menarik kalau kemudian kita tafsirkan lebih jauh, ketuhanan yang Maha Esa ada di dalam kaidah surat Al-Ikhlas. Yang bicara tentang Tuhan itu satu, ada di dalam surat Al-Ikhlas. Tidak ada pembahasan Tuhan tiga di dalam satu di dalam surat Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang banyak, tidak ada. Maka tafsir ini sangat dekat sebenarnya dengan umat Islam. Tapi bagaimana umat Islam ketika bicara tentang Pancasila, khususnya tentang ketuhanan yang Maha Esa? Masya Allah jamaah sekalian yang berbahagia. Mungkin ini ujian bagi kita, supaya kita semua tersadar bahwa selama ini nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam Pancasila itu belum dikerjakan sungguh-sungguh oleh kaum muslimin. Betulkah dia sudah mensandarkan hidupnya kepada Allah? Betulkah dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Betulkah dia sudah mengikuti aturan hidup yang diatur oleh Allah? Sudahkah dia menjalani kehidupannya ini berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab Allah menjelaskan, "Wa may yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak bersandar kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sangat mungkin akan tersesat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sederhananya satu poin kesimpulan yang bisa kita ambil dari Jumat ini, bahwa kalau kita betul-betul memang cinta Indonesia ini dengan Pancasila, ideologi yang ada di dalamnya, yang salah satu silanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka mari kita internalisasikan, kita turunkan pemahaman tentang ketuhanan itu di dalam kehidupan kita, yaitu dengan beragama. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka jalankanlah perintah agama Islam ini dengan baik. Secara otomatis kita sedang mencintai negeri kita itu sendiri. Maka salah satu bentuknya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mencintai agama ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Bahwa salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan, maka dia sedang menegakkan agamanya. Maka orang yang sedang melaksanakan sholat itulah indikator orang yang cinta kepada agamanya, karena dia menegakkan agamanya. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat itu sendiri, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Ini pelajaran sederhana bagi kita, bahwa kalau kita memang cinta sama Indonesia ini, laksanakan sholat. Sederhananya seperti itu. Karena dengan melaksanakan sholat, membuktikan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa tersebut. Maka dalam pelaksanaan kesehariannya di pondok pesantren Hidayatullah ini yang saya perhatikan, seluruh santrinya, seluruh warganya, termasuk ibu-ibunya, diperhatikan betul yang namanya sholatnya, termasuk sholat 5 waktu. Bahkan diupayakan untuk berjamaah. Kenapa? Beginilah cara orang-orang Hidayatullah mencintai negeri ini. Bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan melakukan adu domba dan yang lainnya, tetapi bagaimana anak-anak Hidayatullah ini melaksanakan sholat 5 waktu. Karena dengan sholat 5 waktu, dia sudah menumbuhkan cintanya kepada agamanya.
Cinta kepada agamanya berarti melestarikan nilai-nilai ketuhanan di dalam hidupnya. Melestarikan nilai-nilai ketuhanan itu indikator bahwa memang dia cinta sama Pancasila, yang salah satu silanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadiruna al-kiram wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Masyarul ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita doakan kepada orang-orang sebangsa kita yang ada di Indonesia hari ini yang punya keinginan untuk merubah Pancasila ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadanya sehingga tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, hari ini di Samarinda setelah Jumat akan ada aksi kaum muslimin menolak RUU HIP. Besok atau lusa juga akan adakan seluruh Indonesia. Kalau kita tidak bisa bergabung, maka paling tidak hati kita, spirit kita ikut mendoakan. Semoga saudara-saudara kita yang nanti ikut beraksi di lapangan memperjuangkan agar ideologi Pancasila ini tidak diganggu-gugat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi kita terlepas dari adanya perdebatan RUU HIP atau tidak, untuk melestarikan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan kita. Karena apalah untungnya kita berteriak saya Pancasila tapi kita tidak melaksanakan Pancasila itu. Saya bertuhan tapi kita jarang sekali sholat. Ini sama saja kita berucap tapi kita tidak melaksanakannya. Dan Allah katakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka dengan orang yang hanya mengatakan tapi dia tidak mengerjakannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hal tersebut dan kemudian menunjukkan cinta kita kepada negeri ini dengan menjalankan ajaran agama kita sebaik-baiknya. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita menjaga negeri ini, menjaga agama kita dari orang-orang yang ingin merusaknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un.